Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafidhahullah wa adaman naf'alihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babur riba. Ini bab tentang riba. Al-aslu fi tahrimihi, dasar dalam diharamkan riba, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Wa qauluhu ta'ala, yang kedua, Allah berfirman, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan mereka mengambil riba sungguh mereka dilarang daripadanya. Wa qauluhu ta'ala, yang ketiga, fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih, maka perangi orang yang berbuat riba. Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang diharamkannya riba. Wa fil hadits, dalam sebuah hadis sebutkan, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkan riba, orang yang mencatat riba, dua orang yang mensaksikan riba. Bagaimana dosanya? Ithmuhu, dosanya min akbaril kabairi, termasuk dosa besar yang paling besar. 1 dirham riba dimakan oleh seseorang hamba Allah, dia mengetahui itu riba, maka lebih sangat besar dosanya daripada 36 kali berzina. Jadi sekali makan riba, dia tahu itu riba, maka dosanya lebih sangat berat, lebih sangat besar daripada 36 kali berzina. Itu hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Ad-Daraqutni, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Jadi kata Rasulullah, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyatan. 1 dirham riba, 1 rupiah riba, 1 dolar riba yang dimakan oleh hamba Allah, dia mengetahui itu riba, maka lebih sangat berat, sangat besar dosanya daripada 36 kali berzina. Demikian ya. Jadi dosa riba adalah min akbaril kabairi, dosa besar yang paling besar. Walam yahilla fi syari'atin qablu, riba tidak halal, artinya haram pada syariat sebelum syariat yang Muhammad. Semua nabi hukumnya haram, nggak boleh makan riba. Walam ya'adzan subhanahu wa ta'ala fi kitabihi bil harbi illa li'akili, Allah memberikan izin untuk diperangi dalam Al-Quran hanya orang yang makan riba. Allah kasih izin kepada hamba Allah yang lainnya untuk memerangi riba. Itu doang mudah. Walida, oleh karena ini, karena min asbabi su'il khatimati, makan riba termasuk di antara sebab orang mati su'il khatimah. Tuh, di antara orang sebab matinya su'il khatimah adalah itu orang makan riba. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina ya'kulur riba, alladzina ya'kulur riba, orang-orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu nas. Nanti dia akan berdiri pada hari kiamat seperti orang yang berdirinya kesurupan. Nanti di hari kiamat, di mahsyar, kalau ada orang yang kesurupan, itu berarti ini orang tukang makan riba pada waktu hidup di alam dunia. Allah yang bilang, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ta'rifur riba. Sekarang definisi dari riba. Lughatan az-ziyadatu. Secara bahasa riba artinya bertambah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya Allah berfirman, ihtazzat warabat, yang digarisbawahi kalimat robat riba itu.
Rabat maknanya adalah aizadat wa namat, bertambah, berkembang. Jadi riba secara bahasa adalah azyadah, bertambah, berkembang. Syar'an, secara hukum syara, yang disebut dengan riba adalah aqdun, satu akad, ijab qabul, ala iwadin makhsusin, atas penggantian yang dikhususkan, ghairi ma'lumit tamathuli, tidak diketahui persamaannya, fi mi'yari syar'i, pada ukuran syarak, halatal aqdi, pada waktu akad, au ma'a ta'khirin fil badalaini, atau disertai dengan penundaan pada dua penggantian, au ahadihima, atau salah satu dari dua penggantian. Jadi disebut dengan riba secara hukum syara adalah akad atas penggantian yang dikhususkan, tidak diketahui persamaannya pada ukuran syarak, pada waktu akad, atau disertai dengan penundaan pada dua penggantian atau salah satu dari dua penggantian. Bagaimana uraiannya? Wa huwa ta'rifun syamilun, inilah definisi yang mencakup liribal yadi wa riban nasa wa ribal fadli. Dia mencakup ribal yad, ribal nasa, ribal fadl. Jadi ada ribal yad, ada riban nasa, ada ribal fadl. Jadi itu definisi mencakup tiga riba ini. Yang disebut dengan riba adalah aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumin tamathuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Sekarang syarhut ta'rifi, penjelasan dari ta'rif di atas. Aqdun, tadi ada kalimat akad. Riba adalah akad. Aqdun ay ijabun wa qabulun, ijab qabul. Jadi ada ijab, ada qabul, itu namanya akad. Kemudian ada kalimat tadi ala iwadin makhsusin, akad di atas penggantian yang dikhususkan. Al muradu bihi, yang dimaksud dengan kalimat iwadin makhsusin, adz-dzahabu wal fiddatu, emas dan perak. Itu penggantian. Penggantian yang dikhususkan. Pertama emas, yang kedua perak. Yang ketiga wa kullu ma qusida li ta'mil adami, setiap sesuatu yang ditujukannya untuk sebagai makanan untuk manusia, iqtiyatan, baik sebagai makanan pokok, au tafaqquhan, atau sebagai buah-buahan, au tadawiyan, atau sebagai tadawiyan untuk obat. Yang pertama contohnya beras, gandum. Yang kedua contohnya adalah korma, kismis, buah tin, tafakuhan tuh. Yang ketiga contohnya mustaki, zanjabil, kopi yang pakai jahe itu namanya tadawiyan tuh. Itu juga disebut dengan kalimatnya kullu ma qusida li ta'mil adami. Jadi bisa emas, bisa perak, bisa sesuatu yang memang ditujukannya sebagai makanan untuk manusia. Jadi akad tadi ijab qabul. Kemudian atas penggantian yang dikhususkan, emas, perak, dan setiap sesuatu yang ditujukan sebagai makanan untuk manusia. Yang ketiga, ghairi ma'lumin tamathuli, tidak diketahui persamaannya. Kharaja bihi, tidak termasuk dengan kalimat ghairi ma'lumin tamathul idza alimna tamathula, kalau kita mengetahui persamaannya. Beras dengan beras, gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak. Kita beras yang perak, teman kita berasnya beras yang pulen, tukarnya sama-sama 2 liter, lebih riba disebutnya tuh. Jadi tamathul sama. Kita mengetahui tamathulnya, persamaannya, mengetahui persamaan emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, jagung dengan jagung. Jadi apabila kita mengetahui tamathulnya, mengetahui persamaannya, fala riba, maka tidak ada hukum riba. Amma idza jahilna tamathula,
Adapun kalau kita nggak mengetahui persamaannya, kita nggak tahu ini makanan samaannya apaan ini, kita nggak tahu sama sekali. Alim dan tafadula, atau kita mengetahui kelebihannya, tahu ini gandum atau ini beras, persamaan dengan beras, kemudian dilebihkan waktu dibarter, ditukar tuh, adanya B, ada jual beli, dilebihin. Beras peraknya bayarnya 4 liter, kemudian beras bulannya 2 liter, itu namanya riba. Itu disebut dengan tafadul. Fahada ribal fadli, inilah yang disebut dengan ribal fadl. Yang tadi itu ada riba liat, ada riba nasa, ada ribal fadl tuh, demikian. Jadi berasnya sama-sama beras, yang satu pulen, yang satunya perak. Yang peraknya 4 liter, yang bulannya 2 liter, disebut dengan riba. Ribanya disebut dengan ribal fadl. Jadi yang disebut dengan riba adalah pertama dari akad. Akad ada ijab, ada qabul. Atas penggantian yang dikhususkan, iwatnya maksus, yaitu pertama tadi emas, yang kedua perak, yang ketiga setiap sesuatu yang ditujukan sebagai makanan ke manusia. Kemudian ghairi ma'lumit tamathul, tidak diketahui persamaannya. Kalau kita mengetahui tamathulnya, maka tidak ada riba. Tapi kalau kita nggak mengetahui tamathulnya atau mengetahui tapi dilebihkan, maka inilah disebut dengan ribal fadl. Emas yang 24 dengan yang 22 ditukar, kemudian yang 22 segram setengah, yang 24 segram, maka inilah yang disebut dengan ribal fadl. Jadi nggak boleh sampai kita lebihkan daripada emas dengan emas secara pertukarannya, secara banknya. Buat ngilanginnya gimana tuh? Jual dulu emasnya jual dulu, yang 24 duit udah kita pegang, baru beli yang 22 tuh, begitu. Langsung ditukar, ribal fadl namanya itu. Kita punya emas 2 gram 24, kemudian ditukar dengan emas yang 22 6 gram, ditukar langsung, disebut dengan riba. Riba disebut dengan ribal fadl tuh, demikian. Caranya bagaimana biar gak riba? Jual dulu emas yang 24, dapat duitnya pegang, baru beli bayarin emas yang 22 tuh, begitu caranya itu. Biar tidak kena hukum ribal fadl. Sama kayak beras, kita punya beras bulan kita punya beras bulan 2 liter. Kita punya sahib punya beras perak 4 liter. Beli dulu beras peraknya, dapat duitnya, baru dia beli beras kita tuh, demikian. Tidak terjadi hukum ribal fadl. Kalau langsung beras yang bulannya 2 liter, yang perak 4 liter, inilah yang disebut dengan ribal fadl tuh, demikian ya. Beda dikit doang tuh. Fi mi'yari syar'i. Tadi yang disebut dengan riba adalah akad atas penggantian yang dikhususkan, tidak diketahui persamaannya pada ukuran syar'i. Fi mi'yari syar'i ay lam yu'lam tamathuluhuma fi mi'yari syar'i, tidak diketahui persamaan keduanya pada ukuran syara'. Wa in ulima tamathuluhuma fi ghairihima, kalau diketahui, jika diketahui persamaan keduanya pada selainnya, fala budda min tuh, bukan man tuh, bentar itu. Fala budda min, di kitab man tuh salah tuh ya. Fala budda min tahaqquqi tamathulihima fi mi'yari syar'i, maka mesti mewujudkan persamaannya pada ukuran syara'. Kalau nggak diketahui, maka wajib cari tahu tuh, ini sama dengan apa ini. Misalnya apa? Misalnya ubi sama apaan tuh? Lagi tuh yang sama kayak ubi apa ini? Talas ya, talas ubi. Nah ini sama kayak ini. Oh sama-sama ubian tuh, demikian tuh, diperbolehkan seperti itu. Jadi cari tahu dulu, ini maksudnya dengan apa tuh? Oh ubi sama dengan talas, sama gitu. Fa in kana al-ma'qudu alaihi mimma yukalu, maka jika yang diakadkan di atasnya termasuk yang ditakar, fala budda min tamathulihima fil kaili, maka mesti persamaannya
fil kairi, pada takarannya sama mesti. Yang ditakar sama. Wa in kana mimma yuzanu, dan jika yang dipersamakan ini, yang diakatkan atasnya adalah sesuatu yang ditimbang, fala budda min tamathulihima fil wazni, maka mesti persamaannya ditimbang juga. Yang ditimbang, jangan yang ditimbang ditakar, nggak boleh tuh. Sesuai takarannya, misalnya 5 liter, ditimbang-timbang 2 kilo, jangan yang ditimbang ditukar dengan yang ditakar, nggak boleh, riba atau namanya itu. Jadi harus yang ditimbang, yang ditakar tuh, demikian ya. Jadi beli beras, ditakar nih 5 liter, nanti sama harus dijual dengan beras yang juga harganya yang dia punya takarannya adalah 5 liter. Jadi nggak boleh beras yang ditimbang 2 kilo kemudian dilakukan akad dengan beras yang ditakar 5 liter, tidak diperbolehkan. Itu riba disebutnya itu. Wal ibratu bi ghalibi adatil hijazi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibrahnya, yang jadi tolak ukur hukum adalah dengan ghalibnya, dengan umumnya kebiasaan Hijaz, orang-orang Hijaz pada masa Rasulullah SAW. Fa illam yu'lam, kalau nggak diketahui, fal ibratu bi wadil bai'i, maka yang dijadikan sebagai ukur hukum adalah biwal bai'i, dengan negeri dari yang melakukan transaksi baik tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.